Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang sifat keperiodikan unsur. Sebelum kita berbicara tentang sifat keperiodikan unsur, kita harus bisa mengklasifikasikan unsur-unsur ke dalam logam, non-logam, dan metaloid. Unsur-unsur yang termasuk logam itu adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 1A, 2A, 3A, dan golongan transisi. Kalau kita lihat dalam SPU berarti golongan 1A, 2A, transisi, kemudian golongan 3A ini termasuk unsur logam. Kemudian unsur non-logam adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 4A sampai dengan 8A, di daerah ini. Ini adalah non-logam. Sedangkan metaloid itu adalah unsur yang berada atau unsur peralihan antara logam dan non-logam. Metaloid di sini saya gambarkan dengan warna kuning. Ada beberapa unsur yaitu boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, polonium, dan astatin. Ini adalah peralihan dari logam ke non-logam. Nah, lanjutnya kita akan membahas tentang sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom suatu unsur. Nah, sifat-sifat keperiodikan unsur ini meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Hari ini Bu Atin akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar dari suatu atom. Ini inti atom ya, dari inti atom sampai kulit terluar. Nah, ini dicontohkan ada 2 atom di sini. Jadi dikatakan jari-jari adalah ini. Jarak ini adalah jari-jari. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Karena dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom kan bertambah, sehingga jari-jari atom juga ikut bertambah besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Dari kiri ke kanan, jumlah kulit tetap, tetapi muatan inti dan jumlah elektronnya bertambah. Hal ini menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron di kulit terluar semakin besar. Oleh karena itu, jari-jari atom justru semakin kecil. Nah, kalau kita lihat tampilan jari-jari atom beberapa unsur seperti ini. Contohnya ini golongan 1, 2, 3, maka dia akan mengecil kalau dalam satu periode. Tapi dalam satu golongan dia akan naik terus, bertambah besar. Ini namanya satu golongan, tambah besar, dalam satu periode bertambah kecil. Begitu juga untuk golongan 6 dan golongan 7. Kita lihat ini jari-jarinya 126 jadi 119, berarti kan mengecil. Dari atas ke bawah semakin besar. Ini yang harus kalian hafalkan. Kemudian yang kedua adalah energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Yaitu energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena dari atas ke bawah jari-jarinya bertambah, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar justru semakin kecil. Elektron semakin mudah dilepas. Nah, energi untuk melepasnya justru semakin kecil karena semakin jauh dari inti. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Jari-jari dari kiri ke kanan semakin kecil, daya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Elektron semakin sukar untuk dilepas, sehingga butuh energi untuk melepaskan elektron itu semakin besar. Intinya energi ionisasi itu berbanding terbalik dengan jari-jari sifatnya ya. Kemudian kalau kita lihat ini di sini, kalau jari-jari dari atas ke bawah kan semakin naik, justru energi ionisasi semakin turun. Jari-jari dari kiri ke kanan kan mengecil, tapi justru kalau energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin naik. Berkebalikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah afinitas elektron, yaitu besarnya energi yang dibebaskan suatu atom netral ketika menerima satu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Nah, kecenderungan afinitas elektron itu menunjukkan pola yang sama dengan energi ionisasi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar, sama dengan
energi ionisasi. Nah, struktur grafiknya bisa terlihat dalam gambar berikut. Kemudian yang terakhir adalah keelektronegatifan atau electronegativity ya. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan makin berkurang atau semakin kecil. Sementara itu dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin bertambah. Nah, dari gambar ini bisa terlihat ya, walaupun naik turun tapi kita akan melihat satu kesimpulan, semakin bertambah atau semakin berkurang. Nah, dari penjelasan tadi dari sifat keperiodikan yang ada 4 itu, maka sebenarnya yang kalian perlu hafalkan adalah cukup jari-jari. Dari atas ke bawah, jari-jari itu semakin besar. Sedangkan dari kiri ke kanan, jari-jari itu semakin kecil, sehingga kalau dari kanan ke kiri, jari-jari semakin besar. Nah, berarti puncak jari-jari yang terbesar ada di pojok kiri bawah ini. Nah, selain jari-jari, maka sifatnya akan berkebalikan dengan jari-jari. Contohnya apa? Energi ionisasi justru semakin ke kanan semakin besar. Afinitas elektron juga dari kiri ke kanan semakin besar. Keelektronegatifan juga sama, semakin besar ke kanan. Nah, afinitas dan energi ionisasi serta keelektronegatifan kalau dari atas ke bawah semakin kecil, tapi dari bawah ke atas semakin besar. Nah, ini yang nanti harus kalian hafalkan ya. Atau kalau masih bingung, nanti kita akan lihat sifat dari jari-jari dan afinitas, energi ionisasi serta keelektronegatifan dalam contoh soal berikut ini. Contoh soal, ketika kita diperlihatkan suatu tabel dengan unsur-unsur sebagai berikut, seperti ada di sini ada Al golongan 3A periode 3, Si golongan 4A periode 3, gallium 3A periode 4 dan germanium golongan 4A periode 4. Ini adalah bentuk potongan SPU. Maka yang ditanyakan di sini adalah unsur-unsur yang memiliki jari-jari atom paling kecil. Ingat ya, kalau jari-jari itu dari atas ke bawah itu semakin besar, dari kiri ke kanan juga semakin besar. Maka yang dikatakan jari-jari atom paling besar berarti yang ada di pojok kiri bawah itu yang terbesar. Nah, jadi untuk menjawab soal B dulu kita, ini adalah unsur Ga, gallium. Tapi kalau ditanyakan yang paling kecil, berarti yang paling kanan, paling atas. Siapa dia? Adalah Si. Nah, jadi kalau kita sudah punya potongan SPU-nya, enak, tinggal dilihat pojok kiri bawah atau pojok kanan atas. Pojok kiri bawah berarti ini jari-jari, jari-jari semakin besar. Kalau yang di sini berarti jari-jari semakin kecil. Ini kalau sudah bentuk potongan SPU. Nah, bagaimana kalau bentuk soalnya adalah masih seperti ini? Ya, diketahui beberapa unsur berikut, ada unsur A, B, C, D, E dengan masing-masing nomor atomnya. Kemudian suruh membuat potongan SPU. Kemudian ditanya unsur yang memiliki jari-jari terpanjang, unsur yang memiliki energi ionisasi terkecil, unsur yang memiliki keelektronegatifan terkecil. Maka langkah apa yang harus kita lakukan? Jelas, yang pertama adalah kita harus menentukan konfigurasinya, karena kan kita belum tahu posisi unsur dari A, B, C, D, E itu. Lalu setelah dikonfigurasikan, tentukan golongan dan periodenya, baru kita bisa menjawab soal yang A, suruh membuat potongan SPU-nya. Oke, ini Bu Atin sudah jawab ya. Untuk unsur A, B, C, D, E konfigurasinya sudah ada, kemudian golongannya sudah ditentukan, dan periodenya juga sudah ada. Nah, kalau golongan dan periode seperti ini sudah diketahui, langkah selanjutnya kita bisa menjawab yang A, suruh membuat potongan SPU. Nah, tadi unsur yang ada di sini kan unsur golongan 2, 3, dan 6 ya. 2, 3, dan 6 ini juga 2. Berarti kita harus membuat tabel yang ada golongan 2, 3, dan 6 ya. Kemudian periodenya yang ada adalah periode 2, periode 3, dan periode 4. Maka kita buat periode 2, 3, dan 4. Nah, kalau sudah kayak gini, kita masukkan unsur-unsurnya.
unsur A ada di golongan 2A periode 2, 2A periode 2, berarti unsur A di sini. Unsur B golongan 3A periode 2, berarti 3A periode 2 di sini B. Unsur C golongan 6A periode 2, berarti ada di sini. Unsur D golongan 2A periode 3, berarti ada di sini. Dan unsur E ada di golongan 2A periode 4. Nah, berarti di sini. Berarti unsur A, B, C, D, E sudah tertata rapi dalam potongan SPU. Berarti ini yang untuk soal yang A ya. Ini contoh potongan SPU. Kemudian ditanya unsur yang memiliki jari-jari terpanjang. Ingat bahwa kita harus melihat unsur yang paling bawah, paling kiri, berarti sebagai jari-jari terpanjang. Siapa jari-jari yang paling besar? Yaitu paling bawah berarti E, paling kiri berarti tetap E. Berarti jawaban unsur yang jari-jarinya paling panjang adalah unsur E. Kemudian unsur yang memiliki energi ionisasi terkecil. Nah, kita harus tahu ya bahwa jari-jari itu berkebalikan dengan semuanya. Kalau ditanya energi ionisasi terkecil, berarti sama saja kebalikannya jari-jari terbesar atau terpanjang. Berarti jawabannya pun tetap E, paling pojok kiri bawah. Kemudian ditanya ke elektronegatifan terkecil, sebenarnya sama saja kan, selain jari-jari itu berkebalikan dengan jari-jari. Berarti kalau ke elektronegatifan terkecil juga sama saja ditanya jari-jari terpanjang. Berarti jawabannya pun sama dengan E, gitu ya. Kalau ditanya jari-jari yang terkecil, nah kalau jari-jari yang terkecil berarti yang paling atas paling kanan. Nah ini kalau ini jari-jari yang terkecil nih C, ini jari-jari kecil. Kalau jari-jarinya kecil berarti artinya energi ionisasinya berarti besar, afinitas elektron juga besar, ke elektronegatifan juga besar. Pokoknya yang dipahami adalah kita lihat jari-jari dulu. Kalau jari-jari sudah oke, berarti yang lainnya berkebalikan. Sama halnya ini. Unsur E berarti akan memiliki jari-jari paling besar. Energi ionisasinya paling kecil. Kemudian afinitas elektron juga paling kecil. Ke elektronegatifan juga paling kecil. Jadi semuanya adalah berbanding terbalik dengan jari-jari. Oke, semoga penjelasan dari Bu Atin ini bisa dipahami. Selamat mencoba latihan soal yang lain sehingga kalian benar-benar paham tentang sifat keperiodikan unsur ini. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.